Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, dengan usahamu sendiri, bangunkan dirimu, perhatikan dirimu, dan hiduplah dengan sukacita. Terimalah tanggung jawab itu, dan itu akan memberimu wawasan yang hebat. Jika dirimu bertanggung jawab atas semua kesengsaraanmu, jika dirimu bertanggung jawab atas semua mimpi burukmu, maka hal lainnya juga menjadi mungkin, yaitu dirimu bisa terbangun. Jika dirimu bertanggung jawab atas tidurmu, dirimu bisa terbangun. Sedangkan jika dirimu tidak bertanggung jawab, hanya faktor luar yang bertanggung jawab, lalu apa yang bisa dirimu lakukan terhadap semua itu? Dirimu hanyalah korban dan dirimu harus menderita. Kecuali jika semua faktor itu berubah pikiran, jika mereka punya pikiran, maka dirimu tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan usahamu sendiri, bangunkan dirimu, perhatikan dirimu, dan hiduplah dengan sukacita. Dan orang-orang berkata Buddha seorang pesimis. Buddha berkata, dan hiduplah dengan sukacita. Buddha berkata, jangan percaya pada juru selamat, karena itu adalah pemikiran lama, pemikiran yang sama yang ingin melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Sekarang orang Kristen berpikir Yesus akan menyelamatkan mereka. Umat Hindu berpikir bahwa kapanpun dibutuhkan, Krishna akan kembali turun ke bumi, ia akan mengambil inkarnasi lain untuk menyelamatkan umat manusia. Kapan dirimu akan merasakan tanggung jawabmu? Dan orang-orang tidak berpikir bahwa ini adalah pemikiran yang buruk, menghina, merendahkan, pelanggaran terhadap martabat manusia. Tidak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Jangan menunggu penyelamat manapun. Dirimu bisa menyelamatkan diri sendiri, itu benar. Ini juga merupakan salah satu wawasan hebat Buddha tentang kesengsaraan manusia, tentang realitas manusia, yang dikatakannya, jangan percaya bahwa seseorang akan menyelamatkanmu. Dirimu adalah penyebab kesengsaraanmu, dirimu bisa menjadi penyebab kebahagiaanmu. Sutra berikutnya, dirimu adalah masternya, dirimu adalah tempat berlindung. Seperti seorang pedagang yang menjinakkan kuda yang bagus, kuasai dirimu sendiri. Betapa senangnya dirimu mengikuti kata-kata orang yang telah terbangun. Dan jika dirimu bermeditasi, jika dirimu menjadi sedikit diam, sedikit waspada, dirimu akan menyukai kata-kata ini, karena kata-kata ini memiliki cita rasa kebenaran, tetapi hanya untuk mereka yang bermeditasi. Betapa senangnya dirimu mengikuti kata-kata orang yang telah terbangun. Maka semua orang yang telah terbangun, tiba-tiba menjadi sezaman denganmu. Hanya dengan begitu, dirimu bisa memahami Yesus, Buddha, Krishna, Mahavira, Lao Tzu. Hanya dengan begitu, ketika dirimu bermeditasi, tiba-tiba misteri terbuka, pintu-pintu yang tadinya tertutup menjadi terbuka, dan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah jelas bagi dirimu, tiba-tiba menjadi jelas. Tetapi itu terjadi melalui meditasi, dan tidak ada cara lain. Bukan dengan belajar, membaca, bukan dengan mengumpulkan lebih banyak pengetahuan, bukan dengan berdebat, bukan dengan berfilsafat, melainkan hanya dengan menjadi semakin hening.
dalam keheningan total, keberadaan berbicara kepadamu, melalui semua yang telah terbangun. Sutra berikutnya, betapa tenangnya, betapa pastinya dirimu mendekati keadaan yang bahagia. Jantung keheningan. Maka langkahmu akan memiliki keyakinan, karena semua Buddha menjadi saksi bagimu. Saat dirimu mulai merasakan sukacita dari meditasi, saat dirimu mulai waspada terhadap keindahan meditasi, saat bunga-bunga mulai mekar di dalam dirimu, semua Buddha menjadi saksi bagimu. Dirimu tahu bahwa dirimu berada di jalur yang benar. Keyakinan besar muncul dalam dirimu. Betapa tenangnya, betapa pastinya dirimu mendekati keadaan yang bahagia, jantung keheningan. Sutra berikutnya, betapapun mudanya, pencari yang memulai jalan akan bersinar terang di seluruh dunia. Ini bukan masalah usia. Buddha adalah orang pertama yang menginisiasi orang-orang berusia muda menjadi sannyas. Selain itu, di India tradisinya adalah bahwa hanya orang yang sangat amat tua, lebih tua dari 75 tahun, yang diizinkan untuk mengambil sannyas. Sannyas diperuntukkan hanya bagi orang tua. Buddha menciptakan sebuah revolusi, ia menginisiasi orang-orang berusia muda. Pemahamannya adalah bahwa semakin muda dirimu, semakin baik, karena seiring bertambahnya usiamu, dirimu mengumpulkan lebih banyak karat, lebih banyak debu. Seiring bertambahnya usiamu, dirimu menjadi semakin terbebani dengan pengalaman, pengetahuan, dan segala macam hal bodoh. Seiring bertambahnya usia, dirimu mulai kehilangan semangat, energi, keberanian untuk bereksperimen dengan hal yang tidak diketahui, untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui. Seiring bertambahnya usia, dirimu menjadi begitu takut akan kematian, sehingga karena takut, dirimu pergi kepada Tuhan. Dan mereka yang pergi kepada Tuhan karena takut, tidak akan pernah mencapai Tuhan. Ketakutan bukanlah jembatan, melainkan tembok. Mereka yang pergi kepada Tuhan untuk mencari kebenaran, karena cinta akan kebenaran, hanya merekalah yang dijembatani. Diperlukan kemudahan tertentu, keberanian tertentu, kapasitas tertentu untuk mengambil risiko. Diperlukan energi, kesegaran, karena agama pada dasarnya adalah pemberontakan. Buddha berkata, betapapun mudanya usiamu, jangan khawatir tentang itu. Kedewasaan tidak ada hubungannya dengan usia, menjadi tua belum tentu menjadi dewasa. Seseorang bisa muda dan dewasa, dan seseorang bisa sangat tua dan sangat kekanak-kanakan. Usia dan kedewasaan tidak memiliki hubungan yang pasti. Kedewasaan datang melalui meditasi. Penuaan adalah proses yang biasa, setiap orang pasti menua. Hewan menua, pohon menua, manusia menua, itu tidak ada hubungannya dengan transformasi. Betapapun mudanya, pencari yang memulai jalan, bersinar terang di seluruh dunia. Seperti bulan, keluarlah dari balik awan. Bersinarlah. Sang Buddha berkata kepada para bodhisattvanya, pergilah dan katakan kepada para pencari, seperti bulan, keluarlah dari balik awan.
bersinarlah. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.